Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya yang Taufika. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi MTQN A tentang IP address dan subnetting. Di sini ada outline atau materi, yaitu pengenalan IP address dan subnetting, lalu IP public dan IP private, lalu classful and classes addressing, lalu kasus subnetting, konsep block subnet, dan konsep switch and router. Ini adalah pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Seperti yang kita tahu, IP address itu terbagi menjadi dua, ada yang V4 dan V6. Untuk yang V4 itu biasanya terdapat 4 bilangan, yang bisa dijumlahkan menjadi 32. Berarti 32 bit yang bilangan dari 0 sampai 225. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah port yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP classes seperti A, B, dan C yang sudah diatur. Ini ada IP address private dan public. Kita harus tahu dulu kalau IPv4 itu memiliki IP address yang private dan public. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain-lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Misalnya contoh di sini ada sebuah tempat seperti misalnya perpustakaan yang memiliki jaringan lokal. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau disingkat NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi kelompok perangkat yang di dalam jaringan lokal itu menggunakan sebuah router lalu menggunakan ISP dan dapat mengakses internet. Di sini terdapat ada 3 kelas dari IP address private. Untuk kelas A itu dari 10.0.0.0 sampai ke 10.255.255.255. Untuk yang B ada 1.72.16.00 sampai ke 172.31.255.255. Untuk yang kelas C ada dari 192 sampai 168.0.0 sampai 192.168.255.255. Lalu ada IP address classful dan classes. Di sini ada tabel dari IP address yang private dan publik. Di sini juga ada kelasnya, ada yang A, B, C, D, dan E. Namun untuk kelas D dan E itu tidak dapat digunakan. Jadi hanya dapat menggunakan yang A, kelas B, dan kelas C. Untuk nilai octet pertama dari 0 sampai 127. Kelas B untuk kelas B 128 sampai 191. Untuk kelas C mulai dari 192 sampai 223. Ini ada tabel lagi untuk yang IP address private. Yang di sini mah IP address yang privat dan publik. Untuk di sini mah yang IP address private saja. Namun perbedaannya itu yaitu di alamatnya yang diperjelas atau dipisah menjadi lebih jelas. Untuk kelas A itu dari 10.0.0.0 sampai ke 10.255.255.255. Untuk kelas B mulai dari 172 sampai 172.16.0.0
sampai ke 172.31.255.255. Untuk kelas T dari 192.168.00 sampai ke 192.168.255.255. Lalu di tabel sebelah kiri itu ada CIDR, dan di tabel sebelah kanan itu default subnet mask. Apa itu CIDR dan default subnet mask? Keduanya itu sama, tujuannya sama, namun memiliki perbedaan, tapi bertujuan sama, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Misalnya, di sini default subnet masknya itu 255.0.0.0, dan di CIDR itu sama seperti ini, dan kalau dijumlahkan atau diartikan ke size itu sama dengan 8. Untuk yang 255.255.00 di sini sama, dan kalau disamakan menjadi slash 16. Untuk yang 255.255.255.0 bisa disamakan dengan slash 24. Dan CIDR itu biasanya digunakan di perangkat mikrochip. Untuk subnet mask itu digunakan di Cisco. Itu ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti mencari frequency Y, mencari subnet mask, mencari IP network, mencari IP broadcast, dan IP yang bisa digunakan. Untuk traffic dan subnet mask itu sebenarnya sama tujuannya, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Lalu untuk IP network itu tanda alamat pada sebuah jaringan. Lalu IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Di sini ada contoh, misalnya dalam satu ruangan ada 12 sisi. Langkah pertama ialah cari dua pangkat berapa yang mendekati 12. Misalnya ada 2 pangkat 6, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Tidak apa-apa lebih, asal jangan kurang. Lalu yang akan kita ambil ialah pangkatnya itu untuk dijumlahkan menjadi rumus grafik. Contoh rumusnya itu 32, di mana 32-nya itu dari jumlah bit yang IPv4. Dikurangi pangkat yang tadi 4 sama dengan 28. Jadi grafiknya itu 128. Nah, yang grafiknya itu 128. Jadi termasuk ke kelas C yang 128 itu. Jadi untuk kalau yang kelas C itu biasanya lebih mementingkan atau memfokuskan kepada yang X terakhir ini. Jadi untuk yang 3 ke belakang itu bebas, tidak seperti yang 255 ini. Jadi bebas. Sebagai contohnya, sini ada 172.16.10 dan X-nya itu belum diketahui. Setelah mendapatkan flash rate, kita harus mencari total IP dulu. Rumusnya yaitu 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Lalu setelah itu kita cari subnet masknya. Rumusnya itu dari jumlah bit yaitu 256 dikurangi total IP yaitu 16 sama dengan 240. Lalu kita tulis 255.255.255.240. Setelah itu kita cari IP networknya dan IP broadcastnya. Untuk rumus dari IP network yaitu yang pertama sudah jelas dan sudah pasti yaitu 0. Lalu ditambahkan dengan jumlah total IP yaitu 16. Lalu tambah lagi total IP-nya 16 jadi 32. Untuk IP broadcastnya di sini itu jumlah dari yang atas ini dikurangi 1, jadi 16 kurangi 1, 15.
dan seterusnya. Ini ada 32 kurangi 1 jadi 31. Untuk yang ketiga itu dari IP networknya 32 tambah 16 jadi 48. 48 kurangi 1 47. Ini sudah ketahuan. Seperti inilah blok subnetnya. Tinggal kita mencari ingin menggunakan blok subnet yang mana. Misalnya kita menggunakan blok subnet yang pertama. Ini ada misalnya 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Itu tuh contoh IP yang salah. Yang benarnya itu 1.172.16.10.1. Jadi mulainya T1 bukan T0 sampai ke 172.16.10 dan diakhiri dengan titik 14 bukan titik 15. Jadi untuk satu ruangan yang memiliki 12 itu bisa. Lalu yang kedua ada yang satu ruangannya itu 60 psi. Yang pertama harus kita cari ialah 2 pangkat berapa yang mendekati 60. Dan di sini ada 2 pangkat 6 yang sama dengan 64. Setelah itu kita ambil 6-nya lalu dikurangi dengan bit, yaitu rumus dari Fresh yaitu 32 kurangi 6 sama dengan 26. Jadi 26 slice. Untuk 26 slice itu termasuk ke kelas C. Jadi kelas C itu lebih memfokuskan kepada X yang terakhir ini. Jadi untuk yang 3 ke belakang ini bisa bebas, jadi memfokuskan ke X yang terakhir. Misalnya kita menggunakan contoh yang pertama yang 10.0.0.0. Ini contohnya 10.1.1 X slash 26. Nah yang X-nya ini kita cari dan kita akan bahas, jawab, dan silakan. Setelah kita mendapatkan flashdisknya, kita harus mencari total IP-nya. Rumusnya ialah 2 pangkat 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Setelah itu kita cari rumus subnet masknya. Rumusnya yaitu bilangnya bit yaitu 256 kurangi total IP 64 sama dengan 192. Lalu kita masukkan ke sini 255.255.255.192. Kita lanjut mencari IP networknya. Rumusnya yaitu 0 ditambah total IP 64 ditambah lagi total IP 128. Lalu untuk IP broadcastnya yaitu 64 kurangi 1 sama dengan 63. 128 kurangi 1 sama dengan 127. Lalu di sini tambahkan lagi 128 tambah 64 yaitu 192. Untuk IP broadcast yaitu 192 dikurangi 1 jadi 191. Di sini blok subnetnya sudah kita temu, tinggal kita tentukan mau menggunakan blok subnetnya yang mana. Setelah contoh kita akan menggunakan blok subnet yang kedua yang 64 sampai 127. Di sini untuk IP networknya 10.1.1.64. Lalu untuk IP broadcastnya 10.1.1.127. Lalu untuk range-nya mulai dari 10.1.1.65 sampai ke 10.1.1.126 yang dijumlahkan menjadi 62. Jadi untuk satu ruangan yang seperti itu bisa. Lalu sini ada contoh ketiga yaitu 100 PC dalam satu ruangan. Pertama-tama kita mencari dulu 2 pangkat berapa yang mendekati angka 100. Itu 2 pangkat 7 sama dengan 128.
Lalu kita cari flash disknya dengan rumus 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Di 25 slash 25 itu termasuk ke kelas C. Nah, kelas 25 termasuk ke kelas C. Jadi misalnya kita menggunakan satu contoh yang 192.168.0.0, misalnya 192.168.1.x 25. Setelah itu kita cari total IP-nya. Rumusnya 2 pangkat 32 kurangi 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan juga 128. Lalu kita cari subnet masknya. Rumusnya yaitu jumlah bit yang 256 dikurangi total IP 128 sama dengan 128. Kita masukkan ke 255.255.255.128. Setelah itu kita cari IP networknya dan IP broadcastnya. Rumusnya sama seperti yang tadi. Yang pertama yaitu 0 ditambah IP total IP-nya 128 ditambah lagi total IP 128 jadi 256. Untuk IP broadcastnya 128 kurangi 1 jadi 127, 256 dikurangi 1 jadi 255, dan tidak dapat melanjutkan karena protokolnya ini sampai 256, jadi tidak dapat dilanjutkan lagi, jadi cuma bisa mendapatkan 2 blok subnet. Kalau kita masukkan ke sini, total IP-nya ada 128, subnet masknya 255.255.255.128. Lalu untuk IP networknya kita menggunakan satu contoh yang pertama, yaitu 192.168.1.0. Lalu untuk IP broadcastnya yaitu 192.168.1.127. Untuk IP range-nya mulai dari 192.168.1.1 sampai ke 192.168.1.126. Lalu untuk jumlah fragmentnya yaitu 25 yang termasuk ke kelas C. Jadi untuk satu spesies dalam satu ruangan itu bisa. Lalu ada konsep blok subnet. Di dalam konsep blok subnet itu kita dapat menentukan jumlah IP network dan IP broadcastnya. Ibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling komunikasi. Kumpulan sisi yang berada pada satu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Ini ada salah satu contoh, misalnya terdapat satu gedung memiliki 3 lantai. Untuk lantai 1 menggunakan blok subnet pertama, untuk lantai kedua menggunakan blok subnet yang kedua, untuk lantai ketiga menggunakan blok subnet yang ketiga. Misalnya di dalam lantai 1 ada 2 sisi yang ingin terhubung, misalnya sisi 1 dan sisi 2. Maka IP yang harus digunakan ialah IP yang menggunakan blok subnet yang pertama, yang mulai dari 0 sampai 31. Contoh, sisi 1 menggunakan 10.10.10.2. Lalu sisi 2 harus menggunakan blok subnet yang sama, yaitu 10.10.10.15. Jadi kedua perangkat ini yang menggunakan blok subnet yang sama dapat terhubung. Namun untuk salah satu sisi yang di sini atau di lantai 1 tidak dapat terhubung ke sisi yang lantai 2, kecuali menggunakan perangkat tambahan seperti router. Begitupun lantai seterusnya. Lalu ada IPv4 dari type. Ini ada 3 tipe, contohnya unicast, multicast, dan full broadcast. Untuk unicast ialah one-to-one communication, yaitu satu perangkat hanya dapat menghubungkan kepada satu perangkat. Untuk yang multicast yaitu one-to-many communication, yaitu dapat terhubung ke beberapa perangkat. Untuk yang broadcast yaitu one-to-all communication, yaitu dapat terhubung ke semua perangkat.
Itu ada konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network. Untuk router yaitu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Seperti yang tadi sini, untuk PC di lantai 1 tidak dapat terhubung ke lantai 2 kecuali menggunakan router. Seperti di sini ada contoh, ada dua ruangan, ada ruangan 1 dan ruangan 2. Untuk ruangan 1 menggunakan subnet block yang pertama, lalu untuk ruangan kedua menggunakan subnet block yang kedua. Di sini misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 perangkat yang terhubung ke switch dengan IP broadcast yang dengan subnet block yang pertama, contohnya 10.1, 10.2, 10.3 dan seterusnya. Lalu di ruangan kedua menggunakan subnet block yang kedua, misalnya 10.10.10.33, yang ini 10.10.10.34 dan seterusnya. Namun komputer yang di ruangan kedua tidak dapat terhubung ke komputer yang ada di ruangan 1 dikarenakan subnet blocknya yang berbeda. Namun ada cara supaya komputer di ruangan 2 bisa terhubung ke komputer di ruangan 1, yaitu menggunakan router. Cara kerjanya yaitu dengan cara misalnya IP networknya yang di ruangan 2 itu 32 dan IP network yang di ruangan 1 itu adalah 0. Jadi si router ini memperkenalkan IP network 0 kepada IP network 32. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.